Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saida Mini Gajah dengan NIM 2300244 dari kelas Manajemen Humas sesi 198 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD dan Ibu Dr. Merika Setiawati MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas dan memaparkan tentang materi tentang tugas dan praktek public relation, yang mana di sini akan memaparkan terkait dengan bagaimana praktik serta bagaimana praktik tugas dan apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang public relation atau kehumasan itu. Nah, pertama, saya akan membahas terkait dengan siaran pers. Apa itu siaran pers? Nah, siaran pers adalah dokumen tertulis yang disusun oleh praktisi public relation atau seorang yang bertugas sebagai kehumasan atau public relation untuk menyampaikan informasi penting dari perusahaan kepada media. Nah, tujuannya adalah untuk menarik perhatian publik dan media serta membentuk citra positif perusahaan. Nah, siaran pers biasanya mencakup berita terbaru atau pengumuman produk atau mungkin klarifikasi isu yang sedang berkembang atau mungkin ada isu-isu yang tidak mengenakan dari publik terkait dengan organisasi atau perusahaan kita. Maka siaran pers berfungsi untuk memberikan klarifikasi atas isu-isu tersebut. Nah, format atau yang biasanya ada dalam siaran pers itu adalah harus jelas, berita yang kita sajikan itu harus jelas, ringkas agar mudah dipahami, dengan fokus pada informasi yang relevan dan menarik bagi audiens. Nah, keberhasilan siaran pers ini sangat bergantung pada kemampuan penulis dalam menyusun pesan yang efektif dan menarik. Nah, itu mengapa public relation harus mampu menyajikan informasi tersebut dengan baik, dibantu dengan beberapa jurnalis-jurnalis dari yang direkrut oleh organisasi dalam menyampaikan berita-berita terbaru terkait dengan perusahaan atau organisasinya. Baik itu berita peluncuran produk baru mungkin, atau mungkin berita klarifikasi terhadap isu-isu yang bertebaran di tengah-tengah publik. Nah, lalu yang kedua adalah konferensi pers. Nah, apalah yang dimaksud dengan konferensi pers ini? Hampir sama dengan siaran pers tadi, namun memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Yang mana konferensi pers adalah acara resmi yang diadakan untuk menyampaikan informasi langsung kepada media, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan sama dengan siaran pers, bahwa tujuannya itu adalah untuk memberikan klarifikasi, menjawab pertanyaan, dan membangun hubungan yang baik dengan wartawan. Nah, dalam konferensi pers ini, narasumber atau pihak yang berwenang dari organisasi atau yang disebut sebagai narasumber dapat menjelaskan isu-isu penting dan merespon pertanyaan secara langsung sehingga meningkatkan kepercayaan publik. Mengapa demikian? Karena ketika publik itu menyaksikan langsung dari pihak perusahaan yang menyampaikan berita tersebut, otomatis rasa kepercayaan dari publik itu akan semakin meningkat terhadap apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut atau oleh pihak yang berwenang dari organisasi tersebut. Nah, persiapan yang matang tentunya diperlukan untuk memastikan bahwa konferensi pers itu dapat berjalan dengan lancar. Seorang public relation harus mampu mendesain acara ini agar bisa berjalan dengan lancar sehingga tujuan mengadakan konferensi pers ini tersampaikan kepada publik. Dalam artian public relation atau organisasi melakukan konferensi pers ini agar publik itu percaya akan
kepada organisasi tersebut, dan itu dapat tercapai dengan didesainnya sebaik mungkin acara konferensi pers ini dengan merekrut media-media yang terpercaya dan juga menunjuk orang yang mampu berbicara dengan luas sehingga membantu meningkatkan kepercayaan dari publik. Nah, di dalam konferensi pers ini juga biasanya ada sesi tanya jawab yang menjadi bagian penting nih dari konferensi pers ini untuk mengatasi isu-isu yang mungkin muncul di kalangan media. Yang ketiga adalah presentasi. Presentasi merupakan keterampilan penting bagi seorang public relation saat menyampaikan informasi di depan publik. Nah, presentasi yang baik dapat membantu menjelaskan pesan dengan jelas dan menarik kepada audiens. Nah, dalam presentasi ini seorang public relation harus benar-benar menguasai atau memahami terkait informasi atau berita yang ingin disampaikan kepada publik. Nah, dalam konteks konferensi pers, presentasi harus disiapkan dengan baik agar narasumber dapat berkomunikasi secara efektif dan menjawab pertanyaan dari wartawan atau mungkin publik-publik yang diundang secara khusus dalam acara tersebut. Nah, selanjutnya orang yang ditunjuk sebagai ahli dalam pembicara tersebut atau penguasa materi dan harus memiliki kemampuan berbicara depan umum yang baik. Artinya public speaking-nya itu bagus dari orang-orang yang lainnya. Makanya itu ia dipercaya sebagai pemateri atau menyampaikan informasi dari perusahaan tersebut. Nah, oleh karena itu pelatihan dalam teknik presentasi menjadi bagian yang sangat penting yang harus diperhatikan juga oleh public relation untuk meningkatkan kemampuan komunikasi mereka. Karena public relation itu kan bukan hanya sebagai hubungan antara publik eksternal maupun internal, tapi public relation itu juga mengemban tugas untuk melatih orang-orang yang ada dalam organisasi bagaimana agar komunikasinya dapat baik. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa perbedaan dari siaran pers dan konferensi pers. Nah, secara umum itu dapat dilihat dari bahwa siaran pers itu adalah bentuk informasi yang tertulis, sementara konferensi pers adalah bentuk informasi yang disampaikan langsung. Nah, secara lebih detailnya bahwa siaran pers dan konferensi pers memiliki perbedaan yang mendasar dalam bentuk dan tujuan. Siaran pers adalah dokumen tertulis yang dirilis kepada media, sedangkan konferensi pers adalah di mana media informasi disampaikan secara langsung kepada wartawan. Nah, siaran pers bertujuan untuk menciptakan berita, sementara konferensi pers itu lebih fokus pada interaksi langsung dengan media untuk menjawab pertanyaan dan memberikan klarifikasi. Akan tetapi keduanya itu memiliki fungsi sebagai alat komunikasi penting dalam strategi hubungan masyarakat dalam suatu organisasi. Ada beberapa alat atau cara dalam menyampaikan dalam siaran pers. Siaran pers itu tadi kan bentuk informasi yang ditulis kepada media. Nah, itu dapat berbentuk seperti pengumuman, mungkin pengumuman yang ditempel sebagai poster atau mungkin yang lainnya. Lalu yang kedua yaitu pemberitahuan untuk media massa, berupa mungkin informasi-informasi terbaru dan siaran pers selebrasinya. Jika siaran pers tadi adalah berita yang ditulis melalui beberapa media, baik itu seperti jurnalis maupun penulis-penulis lainnya, sedangkan konferensi pers itu adalah berita yang disampaikan langsung, baik secara dengan mengundang media ataupun melakukan seminar, intinya menyampaikan berita secara langsung kepada publik melalui tatap muka. Dan presentasi itu adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang yang dipercaya menjadi pembicara dari organisasi, baik itu dalam kegiatan konferensi pers maupun siaran pers. Dalam konferensi pers, seorang yang ditugaskan sebagai pembicara harus memiliki kemampuan dalam menyampaikan berita dan informasi itu sebaik mungkin. Dalam siaran pers, sebagaimana seorang jurnalis itu mampu menyajikan informasi atau berita secara tertulis dengan baik dan tertata sesuai dengan struktur yang baik sehingga audiens atau publik dapat memahami terkait apa yang dituliskan atau apa yang disampaikan. Nah, mungkin itu inti dari pembahasan
penjabaran materi saya pada video kali ini, kesimpulannya adalah alat-alat komunikasi seperti siaran pers dan konferensi pers ini merupakan bagian yang sangat penting atau krusial dari strategi public relation yang efektif. Keduanya ini membantu perusahaan dalam membangun citra positif dan menjaga hubungan baik dengan publik eksternal dan juga media. Nah, praktisi public relation harus menguasai keterampilan menulis, siaran pers yang menarik, serta kemampuan presentasi yang baik. Nah, untuk mampu untuk bisa mensukseskan tugas dan wewenangnya sebagai public relation. Nah, dengan memahami perbedaan antara konferensi pers dan siaran pers tadi, seorang praktisi public relation dapat memilih metode yang paling sesuai untuk mencapai tujuan komunikasi yang efektif. Nah, tadi saya sudah membahas terkait dengan konferensi pers, siaran pers, serta presentasi yang sangat penting dalam kegiatan konferensi pers dan siaran pers tersebut. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.